Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Hendri Satrio, Ade Alawi, Serly Anavita, Muhammad Aulia. Memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu Maksudnya jauh apa lebih itu? bodoh. Kalau dai masuk politik praktis, menurut Ustadz, Tahun 2024 nanti ini seperti apa Pak Ustadz? Pilihlah mana satu yang kamu senangi tanpa menghina dan memaki pilihan orang lain. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Kalau saya meraku hamba, sholat. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada... batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Halo, apa kabar semua pemirsa yang ada di rumah dan juga yang di studio? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Siapa yang tak kenal sosok ini? Sosok Ustaz asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sering viral karena materi ceramah-ceramahnya yang jenaka, menyentil, dan penuh makna. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, langsung saja kita beri sambutan kepada bintang tamu kita kali ini, Ustaz Dasat Latif. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Langsung semarang. Ustaz, boleh nggak ngobrol dulu Ustaz? Iya. Ini karena Ustaz kan katanya habis sakit, tapi langsung sekarang udah seger sehat ya? Alhamdulillah Allah memberikan saya nikmat. Kesadaran betapa pentingnya sehat. Nah, 6 bulan hikmahnya saya apa? sakit. Ya, sekarang itulah sebabnya Allah selalu sampaikan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbika matukassiban." Nikmat mana yang kau kupuri? Mbak, mau enggak saya kasih handphone paling mahal, pulsa 10 juta, gratis. Mau dong. Tapi Allah cabut pendengarannya. Jangan. Ah, itulah nikmat. Jadi yang mahal itu bukan handphonenya, bukan selulernya, tapi pendengaran. Tuhan. Dan ini perdana setelah Ustaz sakit Ya. di televisi di Q&A. Terima kasih, silahkan duduk Ustaz, kita langsung mulai aja. Ada 9 box, di dalamnya akan ada tema dan juga pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Nanti Ustadz akan memilih nomor-nomor dari 9 box itu. Siap Ustadz? Siap. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor pertama, pilih nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9, kita buka di balik nomor 9. Ada jejak digital. Nah, yang namanya Ustaz Dasat Latif ini kan selalu viral. Banyak dong jejak digitalnya. Kayak Mbah Tejo nih, ngomong-ngomong. Gimana Mbah Tejo melihat eksistensi dari seorang Ustaz Dasat Latif selama ini? Suka juga karena istriku orang Bugis gitu. Jadi agak ngerti sedikit-sedikit kalau nyamper-nyamper Bugis. Iya, Pi, iya toh. Gitu. Nah, tapi kuncinya ini kan milenial perempuan. Kenapa terkesan selalu ngebela suami? Ibu-ibu menjaga suami tidak dengan WA, tidak dengan HP. WA-nya diperiksa, ya kan? Benar kan? Iya, betul. Menjaga suami, yang penting ibu-ibu harus hadir di hati suami. Iya, betul. hadir di hati suami itu gimana sih maksudnya? Itu sempat viral juga, saya bilang, percuma kau periksa HP-nya. Yang dia kasih masuk di rumah, HP yang bisa aman. Tapi ada di mobilnya 2. Kok bisa tahu Ustaz? Karena saya begitu. Jadi bagaimana menjaga suami itu bukan dengan periksa HP, tapi hadir di hatinya. Bagaimana suami bisa betah di rumah, tutur kata yang lembut seorang istri. Datang suaminya disambut, "Assalamualaikum kakandaku Arjunaku." Apakah itu sudah jadi jaminan Ustaz akan hadir di hati suami? Siapa tahu kehadirannya banyak di hati. Itu gimana dong? Saya mencontoh pribadi saya. Nah, kalau Bang Hensat gimana nih? misalnya ya, Ustadz nggak pakai jenggot. Kemudian kan ada justru Ustadz lain tuh yang menyarankan apa yang kita punya itu sedekahkan. Sedekahkan saja. Tapi kan Ustadz pakai.
cincin pakai yang bagus, jam pakai yang bagus. Itu gimana tuh Ustadz? Kan seperti melanggar etika profesi keustatan lah itu ya. Jenggot kemudian pakai Ya. mewah-mewah. Saya juga dikatakan pernah ribut di Facebook saya. Ini Ustadz bicara-bicara sunnah, tapi kok tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Syukurnya saya Bang, saya punya barang bagus-bagus, tapi bukan saya yang beli. Kasih hadiah. Itu kelebihannya jadi Ustadz. Iya sih. Dikasih. Dan orang yang memberi itu ikhlas. Kalau saya ada duit, mending bangun masjid. Mending sekolahkan anak yatim. Jelas investasi untuk akhirat. Oke, nah tadi sudah ada bapak-bapak nih. Sekarang nona-nona nih. Silakan Pak Ustadz, ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Sherly adalah dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Sherly tadi sama sedikit. Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next box. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding.
Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak khusyuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu khusyuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. 1 tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? 1 kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid, tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakinkan? Oke. Jejak digital yang sudah penuh dengan petuah baik dari Ustaz. Oke, nomor berapa? 1. Nomor 1, kita buka nomor 1 ya. Viral. Nah, tadi sudah jejak digital, sekarang yang viral-viral. Saya mau tanya, Ustaz, beberapa waktu terakhir nih viral beberapa isu-isu di masyarakat. Ustaz, tentang Panji Gumilang ini, boleh kita lihat dulu? Ini Polri panggil lagi Panji Gumilang terkait penistaan agama dan Ustaz diminta keterangan ya soal hal ini? Ya, saya diminta keterangan. Saya cuma sampaikan bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung pesantren tersebut. Saya hanya mendapati di berita-berita di media. Berarti ini opini. Ya, saya hanya melihat opini. Saya tidak pernah melihat secara langsung. Tapi kalau berita-berita itu benar, ya dia sesat. Ya, karena dia sesat itu urusan pemerintah. Pesan Ustaz untuk masyarakat seperti apa? Untuk memasukkan anak ke pondok, pertama kita harus tahu siapa pimpinannya. Yang kedua, lihat programnya. Ya, lihat programnya, lihat kurikulumnya. Nah, kemudian tanya kepada ahlinya, kepada ulama. Ya, saya salah satu orang yang diberi izin oleh Allah menjadi pendakwah meskipun saya tidak pernah mondok. Dan memang penting ketika pemerintah minta sertifikasi, penceramah itu harus ada sertifikasi, saya orang yang paling pertama setuju. Tetapi yang saya tidak setuju karena sertifikasi dilakukan oleh BIN dan anti teror. Seolah-olah kami ini pendakwah teroris. Ya, yang boleh mensertifikasi ulama itu, pendakwah itu Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau tidak ada sertifikasi juga bahaya. Itulah sempat saya sampaikan bahwa di negara Indonesia ini paling bersyukur kita. Mbak tahu enggak, di Saudi, biar dia sarjana agama hafal Quran, mau berdakwah enggak mungkin bisa tanpa izin dari kerajaan. Enggak usah ada negara yang jauh, Malaysia, tetangga kita. Saya punya duit banyak, kalau di Malaysia bikin masjid enggak bisa tanpa izin kerajaan. Di sini bangun tanpa IMB jadi. Mau bikin pesantren, di Malaysia tidak mungkin kalau tidak ada izin dari kerajaan. Di sini ada rumah saya kosong, kumpul anak-anak hafal Quran, jadi pondok pesantren. Meskipun kadang-kadang tidak ada izinnya. Pendakwah tidak mungkin bisa dakwah tanpa izin. Permit istilah mereka, tanpa izin dari kerajaan. Kalau kita artis hijrah baru 2 bulan belajar agama dikafir-kafirkan kita. Seolah-olah dia jadi panitia hari kiamat. Iya. Jadi tadi kuncinya adalah siapa pemimpinnya dan juga bagaimana programnya. Selanjutnya kita akan roll untuk artikel Rocky Gerung diduga hina presiden. Akademisi ingatkan kritik harus kedepankan adab. Nah, bagaimana Anda melihat sosok-sosok yang vokal seperti Rocky Gerung ini? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus kamu ke bumi? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Jadi mengeritik orang itu ada etikanya. Contoh, ketika sholat berjamaah, itu sudah bermasyarakat itu contoh sholat berjamaah.
Itu rule, contoh berkehidupan bernegara ada dalam masjid ketika kita sholat berjamaah. Nah, jadi imam misalnya, dia salah. Mestinya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Gimana ngingatkan? Bukan ditendang patah, imam salah kok. Ditunjuk kepalanya, enggak. Tapi apa? Ketika dia dikoreksi, kita ucapkan apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Lupa adalah penyakitnya manusia. Hidayah datang dari Allah. Maka diingatkan. Cara mengingatkannya bukan didorong. Bukan juga kata, salah kok imam, batal sholatmu. Tapi bagaimana menegurnya? Subhanallah, maha suci Allah. Jadi mengeritik itu ada adab. Termasuk dengan pemilihan diksi dan kata-kata yang tentu Memilih saja diksi. itu cerminan ya. Jadi adab itu cerminan. sendiri. Jadi apalagi kita orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Oke. Nah, ketika mengeritik seseorang, bisa jadi dia mau terima itu ketika kita sampaikan dengan baik. Mas Adi Alawi dulu. Ya. Ada tanggapan nggak? Banyak sekali para penceramah menyampaikan pesan komunikasinya itu dengan keras, Ustadz ya. Tetapi kalau saya perhatikan Ustadz ini kan banyak bercandanya nih. Banyak bercandanya dan bahkan kalau misalnya Ustadz diundang di angkatan, di TNI, kemudian juga di Polri, Ustadz tidak segan-segan juga mengkritik pengundangnya. Ya. Ini kan juga sebuah anomali sebenarnya. Dan mereka seringkali juga repeat order ya, selalu mengundang. Apakah pesan yang Ustadz sampaikan tidak kena ke mereka? Karena kan prinsip dari dakwah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi dai itu hanya berkewajiban menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah datang dari Allah. Saya sampaikan, saya kritik, saya sampaikan apa. Tapi kalau dia tidak mau itu hak Allah. Jangankan saat latif, kurang apa afdolnya doa para nabi. Nabi Nuh, anaknya sendiri melawan. Kalau bukan hidayah datang dari Allah, tidak mungkin. Jadi kita hanya menyampaikan dakwah, ajak. Nah, mengerti itu boleh. Dan dakwah memang tempatnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus ada adab. Nah, orang soal ketawa-ketawa, itulah bedanya humor dengan lawak. Humor itu membuat orang ketawa tapi ada ilmu di dalamnya, ada koreksi di dalamnya. Lawak yang penting ketawa, ada pesan moralnya atau tidak ada urusan. Itu bedanya, lawak dengan humor. Maka humor saya itu mengeritik. Misalnya mengeritik istri-istri cerewet. Itu kan yang viral itu yang dia dorong istrinya ke sumur. Ya kan? Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung ini ibu. Saya ceritalah, ada suami istri suka ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Sudah beli perhiasan, senang lain istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua. Pergilah dia lihat sumur tua. Begitu sampai sumur tua, dia bilang sama suaminya ngomong, kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, dalam ndak? Ndak, paling sampai di lutut, dalam hati suaminya aman. Begitu dia dekat-dekat, dia dorong istrinya masuk di sumur. Krak, jatuh. Begitu masuk jatuh, wih, suaminya di atas, ngomel aja kau ku dengar juga, ngomel kau begitu. Begitu 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk dari dalam sumur itu, hitam tinggi besar, keluar. Wih, kata suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu di sini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini tenang-tenang. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Bayangkan jin aja sudah 400 tahun. Lari dengan ngomel. Makanya ibu-ibu kalau mau tenang suamimu di rumah, jangan suka ngomel. Karena tidak gampang jadi suami. Nah, itu pesan moralnya masuk. Aulia gimana? Aulia dulu. Dan di sini yang saya bingungkan, dakwah Ustadz itu kan seringkali ada cenderung menggunakan bahasa-bahasa sarkasme yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa daerah dari bahasa Makassar kali Pak Ustadz ya. Di sini Ustadz pun ada beberapa video di depan aparat kepolisian. Apakah Ustadz tidak ada ketakutan dianggap pencemaran nama baik? Oh enggak, saya diberitahu sama seorang pakar hukum, selama kau tidak sebut nama, aman. Kalau kau sebut nama, itu sudah ada unsur pidana di dalamnya. Gitu. Kenapa saya menggunakan bahasa daerah? Saya tidak usah menyebut salah satu stasiun TV. Saya diajak, sudah deal kita punya kontrak. Tapi dia bilang, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah. Saya agak tersinggung. Sebab banyak penceramah lain dari suku lain boleh.
dia pakai bahasa Sunda, dia pakai bahasa Jawa. Kenapa kami dari Sulawesi tidak bisa? Nah, saya bilang inilah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kelebihan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Ustaz? Nomor 5. Nomor 5, kita buka box di balik 5, siapa dia? Nah, kita akan mengulik-gulik terkait dengan Ustaz. Yang pertama silakan, Bang Hinsat. Wah, Ustaz. Tadi tuh sebenarnya saya ada penasarannya tuh. Katakan Ustadz sering diberi, tapi pengen juga dengar pernah memberi nggak gitu. Boleh Ustadz, mohon maaf ya. Tapi sebelum kenapa saya tanya begitu? Karena Ustadz ini kan pengalamannya banyak. Salah satunya pernah masuk politik, terjun politik di wakil wali kota kalau salah Ustadz. Ya, Pilwali di Makassar. Pilwali di Makassar ya. Kalah nih. Ya. Kalah menang. Bukan kalah, suara saya tidak cukup. Oh, tidak cukup banyak Untuk menang. Nah, itu dia. Ya. Nah, maksud saya pada saat jadi maju wakil wali kota itu jadi Ustadz kondang dulu, terus maju, atau waktu itu memang masih pas-pas saja, terus berani maju. Nah, pada saat maju itu memberi tidak? Nah, itu loh. Maksudnya ada mahar politik. Jadi juga. waktu itu partai yang mengusung saya membuat kriteria, 1 akademisi, 2 aktivis dakwah. Oh. Nah, maka masuklah nama saya di situ dan disurvei. Nah, akhirnya waktu itu maju, bukan kalah tapi suara yang menang lebih banyak dari suara saya. Box selanjutnya, kita pilih dulu box nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Ini poligami. Poligami, oke. Ini kita mau ngobrol soal poligami. Karena ini ngomongin poligami, saya akan berikan kesempatan langsung pada Shirley yang pertama kali. Pandangan Pak Ustadz tentang poligami itu kayak gimana? Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan, Aisyah ditumpahkan di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami? Di depan sahabat, di depan orang banyak, dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup 1. Tapi kalau mendengar kata mampu, tapi sebenarnya mau, itu lebih menyakitkan nggak sih, Shirley? Itu benar, Mbak Yonas. Sama yang kedua, Pak Ustadz. Tadi ada mampu, tapi sebenarnya mau, tapi nggak mampu. Itu lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan. Dan bagaimana mengukur rasa cemburu, Mbak? Kalau pada akhirnya si istri ini cemburu, boleh nggak sih istri itu menolak suaminya poligami? Pokoknya saya nggak ikut Boleh. box ini. Boleh. Hak perempuan misal ya. Misal, saya mau berpoligami, tapi istri saya komplain. Komplainnya 1, dia marah. Dia tunjukkan haknya, dia cemburu, anaknya dihasut. Bisa, dia punya hak. Hak terakhirnya adalah kalau dia tidak menerima poligami itu, minta dicerai. Kan kalau laki-laki yang minta pisah namanya hak talak. Kalau perempuan yang minta cerai. Jadi poligami itu sesuatu yang halal. Kalau gini Pak Ustadz, tadi kan mungkin anggapannya sebelum ya, bertanya sebelum berpoligami. Apabila case-nya adalah ini sudah dipoligami, ternyata si istri saya pertama merasa suaminya tidak adil setelah mempunyai 2 istri. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia tidak terima, dia minta cerai. Tapi kalau dia bisa terima, sabar, kemudian hak-haknya dipenuhi, lalu dia terima, maka hadiahnya adalah surga. Baik. Ya. Silakan Mas Ade. Ustaz, dalam sejarah Nabi Muhammad ya, poligami, ya ini kan beberapa misalnya janda-janda yang dinikahi karena korban perang ya. Ya. Perang Badar, perang Uhud Ya, ya, betul. Seperti Siti Saudah, Siti Hafsah, Ya. dan Ummu Salamah, itu kan Ya. semua korban-korban perang ya. Apakah lebih mulia karena alasan kemanusiaan atau karena prinsip keadilan tadi itu, Ustaz? Nabi itu menikahi berpoligami itu yang lebih banyak dinikahi adalah janda-janda tua. Ada yang datang, ya Rasulullah wafat suami saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya. Kata Nabi, saya ngurus kamu supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kamu. Umurnya berapa? Lebih 60 tahun.
Jadi bapak-bapak yang mau poligami, cari mau perempuan yang 60 tahun. Mau kok? Sebenarnya jami deh, batu nanti diurus. Baik, terima kasih. Jadi, Oke, Ya. baik itu tadi untuk box poligami. Kita akan ke next box. Box nomor berapa, Ustaz? nomor 3. Nomor 3. Kita buka box nomor 3. Play or pass? Kita mainkan atau kita lewatkan? Pas, pas. Pass, oke. Baik, kita akan ke next box. Nomor berapa? 7. Kita buka box nomor 7. 2024. Langsung ke pakarnya, Bung Hensat, silahkan. Ya. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik. Saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh. Tapi Ustaz, silahkan pilih, mau jadi sarjana, mau jadi politisi atau mau jadi mubalik. Tapi saya melihat masyarakat kita, kultur Indonesia ini belum bisa menerima ulama mubalik berpolitik. Ya. Oke, Aulia, silakan. Untuk 2024 nanti, kan udah nggak kerasa ya sebentar lagi ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kan kita ngalamin nih di 2019, lawan jadi kawan, terkawan jadi lawan. Tahun 2024 nanti ini seperti apa Pak Ustadz kira-kira? Itulah kesalahan kita, tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Berbeda pilihan silahkan. Yang jadi masalah ketika kita berbeda pilihan, kita mau bertengkar, mau berkelahi. Silahkan pilih tapi jangan bertengkar. Ustaz pernah di depan jemaah menyampaikan rumus mencari pemimpin. Jadi kata Ustaz bilang begini, memilih pemimpin bodoh itu adalah kesalahan. Tapi kalau mempertahankannya pun kebodohan juga. Itu Maksudnya jauh apa lebih itu? bodoh. Jauh lebih bodoh. Ya, Maksudnya artinya kan pemimpin itu biasa 2 periode. Ya. Oke lah, periode pertama kita salah. Kalau kita sudah tahu salah, lalu kita pilih kembali, ya kan? Tetapi kalau kita tidak senang kepada seseorang, jangan diburuk-burukkan. Cukup jangan pilih, selesai. Jadi apa hukumnya Pak Ustadz ketika janji calon legislatif atau calon pemimpin kepala daerah atau calon pemimpin Atau yang sudah memimpin? atau sudah pemimpin nih, disambung sama Bang Henry, ketika itu tidak ditepati atau dari awal memang diniatkan hanya untuk mengiming-imingi rakyat saja untuk mendapatkan suaranya. Apakah itu termasuk Munafik, pembohongan sudah jelas atau janji munafik, palsu? khianat namanya. Hukumnya? Haram. Jadi munafik itu kan kalau dia ngomong dia bohong. Dipercaya dia khianat. Diberi amanah dia tidak lakukan. Nah, tiga-tiganya dia sudah lakukan, bodoh kita kalau milih lagi. Baik, terima kasih. Yang baik dipertahankan, kalau nggak baik ya harus ada perubahan ya. Baik, box nomor berapa Ustaz? Nomor 8. Itu diperjelas-jelas gitu loh. Nomor 8, di balik nomor 8. Kita buka julid plus 62. Julid Nah, plus kita akan persilakan audiens untuk langsung bertanya pada Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rati Mustika. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau disebut UHAMKA. Ya. Jadi saat saya ingin menanyakan terkait fenomena seorang istri yang ketika menikah dia berhijab atau memakai cadar. Tapi ketika dia bercerai dengan suaminya, dia melepas hijab atau cadar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz dan apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama, cadar tidak wajib. Yang wajib itu seperti yang adek pakai. Cadar itu budaya umumnya di Timur Tengah. Kenapa? Konon kabarnya, 1 menghindari panas, 2 menghindari debu, ya kan? Tapi kalau mau pakai silahkan. Tidak pakai tidak berarti berdosa. Nah,
Kemudian fenomena, kenapa sebelum menikah dia pakai jilbab, sudah menikah tetap pakai jilbab, kemudian bercerai dia buka jilbabnya. Ada kan fenomena seperti itu. Nah, itu berarti imannya longgar. Ketika sudah menikah mungkin dia menunjukkan kepada suaminya, ya saya makin hancur gara-gara kamu. Karena ada protes seperti itu. Tapi kalau dia lakukan seperti itu, dua ruginya. Sudah janda, dapat dosa pula dengan memamerkan auratnya. Bisa juga dia buka auratnya, mungkin dia merasa saya lebih cantik tidak pakai jilbab. Jadi adik-adik sekalian ini karena masih mahasiswa, ya, kamu pilih jodoh itu kata Nabi satu, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini penting, ya, karena dia berhadapan kita 24 jam. Baru pulang dia lagi. Mau tidur dia lagi depan kita, mau makan dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, nanti cepat ganti casing. Penting cantik tapi tidak boleh prioritas. Ya. Karena apalagi zaman sekarang bisa dipermak itu muka kita. Yang kedua, keturunannya. Siapa anak? Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Yang ketiga kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Tapi tidak boleh materialistik. Nah, yang keempat, agamanya. Ibu-ibu di Makassar nanya, Ustadz kenapa agama nomor 4? Sebenarnya jangan salah, agama betul nomor 4, tapi tidak titik sampai di situ, koma. Ada penegasan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Oke, baik, terima kasih. Kita ke next box. Ada 2 box tersisa. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box panai. Nah, kita buka box panai, Mas Ade, silakan. Ustadz, ketika Ustadz menikah, boleh tahu Ustadz berapa panainya, Ustadz? Nah, saya waktu itu emas 333 gram, kemudian duit 333 juta, 1 unit rumah, 4 kapling tanah dan seperangkat alat berlian, perhiasan berlian. Syukurnya bukan semua saya yang ngurus. Sahabat-sahabat yang mampu, ada yang tanggung ini, tanggung ini, tanggung ini. Akhirnya pada waktu itu saya menikah, boleh dikata duit saya tidak ada yang keluar. Itulah pentingnya kita berbuat baik kepada seorang. Makin baik kita kepada orang, maka rezeki kita makin mudah. Kalau Shirley minta mahar berapa, Shirley? Waduh. Ya. Kalau mahar itu dalam Islam, Pak Ustadz, kan adalah kemampuan laki-laki ya? Mahar itu sebaik-baiknya ringan. Ringan. Diringankan. Tapi saya mau ke satu topik, Mbak, bahwa di balik laki-laki hebat itu kan biasanya ada perempuan-perempuan tangguh. Ya. Dan biasanya Oh, nggak setuju. Nggak setuju ya, Nggak Pak? dibalik, di samping. Oh, di samping. Di samping. Di samping Iya. malah bukan dibalik. Iya, gimana? Benar. Ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Tejo dong. Gitu. Nah, biasanya minimal 2 perempuan ini adalah ibu dan istri. Ya. Pertanyaan saya adalah Mbah dan Pak Ustadz, jadi sebetulnya sosok Pak Ustadz yang kita lihat sekarang ini punya kedekatan seperti apa dengan sang ibu, dan istri itu punya kontribusi apa dalam membentuk Pak Ustadz yang sekarang dan Mbah Tejo yang sekarang? Ya, Untuk Pak Ustadz saya dan bersyukur Mbah Tejo. kepada Allah karena punya ibu yang melahirkan saya luar biasa. Ibu saya betul-betul orang kampung, bahasa Indonesia tidak tahu. Tapi dia menanamkan akhlak. Saya ingat ketika saya kecil, kalau saya disuruh ke tetangga, ibu saya pasti tanya, gimana hadap anak saya tadi? Ibu saya ketika ditanya, istri bapak saya sudah wafat. Apa modal? Karena anak beliau banyak, tidak punya kekayaan, dia bilang apa? Saya urus anak saya, mudah-mudahan anak saya inilah menjadi kekayaan saya. Maka sebagai anak, jangan pernah rekening ibumu kosong. Sebagai anak, jangan pernah sembako di rumah ibumu kosong. Di rumahmu bisa saja sembakomu tidak ada, tapi jangan di rumah ibumu. Saya bisa begini bukan karena saya hebat, tapi karena ibu saya. Ridallah fi ridul walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tuamu, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua.
Baik, sedikit saja Mbak Tejo ingin menambahkan tadi pertanyaan untuk Mbak Tejo sama, juga. saya kira waktu itu keuntungnya kami sama agamanya Ustadz. Ini sekalian, kalau seandainya saya dan istriku sekarang beda agama, saya akan tetap menikahinya, walaupun emang nggak setuju. Karena bagi saya cinta lebih besar dari keyakinan. Dan saya berprinsip bahwa alam semesta ini diciptakan atas nama cinta. Ya. Pertanyaan saya justru, apa pendapat Ustadz? MA tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal negara harus melindungi rakyatnya. Gimana kalau ada orang yang bunuh diri karena cinta dan karena nggak diakui? Ya, mohon maaf Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Karena salah satu tujuan hidup kita itu mencari ridha Allah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka siallah hidup saya di akhirat. Yang saya anggap, yang saya bilang nih sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Ya. Mati itu artinya kalau nggak nikah itu. Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai. Iya juga Mbak. Oke. Betul juga. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau misalnya, Baik, Ustaz. Kita udah bicara soal cinta. Nah, ada box terakhir yang tersisa, Ustaz. Box nomor 6. Kita buka. Love sign. Nah, ini tanda cinta. Ini nyambung sekali ya. Kita mau tahu seberapa cinta atau seperti apa kesan Ustaz ketika nanti kami tampilkan sejumlah gambar atau foto-foto tokoh atau seseorang nanti di layar. Dan nanti Ustaz boleh mengekspresikan kesannya dan juga memberikan 3 kata untuk masing-masing tokoh atau sosok yang nanti kita akan tampilkan. Oke, kita akan langsung saja untuk Love Sign Box kali ini. Yang pertama, Prabowo Subianto. Langsung tertawa. Ekspresinya tertawa. sekarang saya sulit untuk mengekspresikan karena saya takutnya selalu dikaitkan dengan Pilpres. Oke. Yang pasti ketika saya sakit di Singapura, beliau mengutus ajudannya untuk membawa surat kepada saya, mendoakan Ustadz harus semangat karena bangsa dan umat Islam membutuhkan Ustadz. Nah itu ya. Oke. 3 kata Ya. tentang Prabowo. Militer, tegas, calon pemimpin. Calon pemimpin. Ini general sekali ya calon pemimpin, tapi oke. Semoga bukan suatu kode ya ini ya. Baik, kita akan buka. Ganjar Pranowo. Beliau pernah datang ke rumah saya dengan anak dan istri beliau. Baru-baru. Itu saya senang tentu karena beliau datang ke kantor saya, bukan tempat tinggal saya tapi kantor. 3 kata? Ya, gubernur, kemudian calon pemimpin, yang ketiga bersahabat. Bersahabat. Oke. Gambar ketiga. Anies Baswedan. Cerdas. Cerdas. Leluhur, pahlawan. Kemudian humanis. Humanis. Ya. Oke, baik. Tapi saya tegaskan, pernyataan 3 orang ini tidak ada hubungan dengan Pilpres. Terima kasih inspirasinya. Kita akan buka dulu. Tunggu gambar selanjutnya. Yusuf Kala. Satu pengusaha. Ya, tokoh nasional. Ya. Kebanggaan kami orang Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis Makassar. Baik. Terima kasih. Itu tadi untuk permainan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini kan Ustaz berdakwah tapi juga pandai bersenandung atau menyanyi, Ustaz. Nah, kita mau putarkan beberapa lagu, tolong tebak judulnya dan boleh dilanjutkan syairnya sambil tausiahnya itu gimana. Nah, oke ya Ustaz, siap? Kita akan
Mainkan untuk lagu yang pertama. Nah, tebak lagu. Sudah tahu belum lagunya, Ustaz? Kalau udah tahu, coba senandungkan, Ustaz. Darah muda, darahnya pada remaja. Boleh berdiri, Ustaz. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Lanjutkan, Pak Nelis boleh loh yang gitar. Darah muda, darahnya pada remaja. Yang maunya menang sendiri, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Tepuk tangan. Nah, Ustaz, ini lagu Darah Muda ini lekat sekali juga di setiap dakwah dari Ustaz. Ya. Ada kegelisahan apa sih yang disampaikan? Kenapa lagu ini seolah-olah juga mewakili isi hati dari Ustaz? Ya, saya gelisah melihat anak-anak muda kita sekarang ya. Itu biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Itu kan biasa, dia tidak pikir gimana masa depannya nanti. Ya, gimana orang lain, kalau dia ngebut-ngebut di jalan, gimana mengganggu ketertiban umum. Itu saya kira lagu ini selain menghibur juga ada dakwah di dalamnya. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi adalah semangat Darah Muda dari Ustaz Dasat Latif. Nah, saya mau minta closing statement dari para panelis, dari Batejo dulu untuk segmen box kali ini. Saya nggak ada closing statement, cuma pengen Ustadz ngelanjutin ini kalau memang pecinta Rhoma Irama. Ya. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Yeah. Bang Hensat. Semoga Ustadz lancar-lancar lah, diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa mencerahkan Indonesia terus-menerus. Sehingga kita dapat berkah. Baik, terima kasih amin. Bang Hensat. Amin. Shirley, silakan. Kalau dari saya harapan saja Pak Ustadz semoga bisa terus konsisten karena yang berat itu katanya konsisten. Pak Ustadz. Konsisten. Tanpa komitmen kita nggak akan memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Ya. Semangat terus. Closing statement, bukan Oke, silakan Aulia. Silakan Aulia. Saya cuman harapan kita juga sama kayak Mbak Shirley, kita pengennya dengan adanya Ustadz berkeliling Indonesia berdakwah terus, semoga anak-anak muda ini bisa benar-benar terbawalah ke arah yang lebih baik, apalagi di urusan politik, Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Saya biasa terharu, Dek, kalau saya dakwah sampai anak-anak SD itu ngantri untuk dengar dakwah. Itu yang membuat saya motivasi, semangat untuk tetap dakwah. Maka ketika saya sakit, doa saya itu, ya Allah berikan saya kesembuhan supaya saya bisa berdakwah lagi. Baik, terima kasih Aulia dan Ustaz. Silahkan Mas Ade. Ustaz, Menteri Agama menobatkan Ustaz sebagai duta moderasi beragama ya, duta Islam yang moderat ya. Teruslah istiqomah, jaga stamina dan tetap mengumandangkan dakwah dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menaungi semuanya. Amin. Amin. Baik, silakan Ustaz pesan untuk pemirsa Q&A. Tahun politik sudah di depan mata. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena berbeda pilihan. Potensi kita ribut, beda pilihan. Beda pilihan dalam agama wajar. Kita aja takbir itu bermacam-macam. Ya, coba lihat orang takbir. Ada setelah takbir, Allah, gini kan? Ya, Allahu Akbar. Ada yang di sini. Silakan. Ya, pilihan pertama, Allahu Akbar. Ada yang pas di atas pusat. Pilihan ketiga, Allahu Akbar. Ada yang di bawah pusat. Ada pilihan keempat, Allahu Akbar, lurus. Saya ditanya, mana yang betul? Betul semua, karena semua ada dalilnya. Jadi kalau semua betul, mana yang tidak betul? Kalau kau pakai semuanya, Allahu Akbar. Nah, itu pasti salah itu. Ya, artinya tahun politik, pilihlah mana satu yang kamu senangi tanpa menghina dan memaki pilihan orang lain. Pesta demokrasi sekali 5 tahun. Tapi jangan gara-gara pesta demokrasi mengancam keutuhan, persaudaraan, dan persatuan bangsa. Yang bisa menghancurkan Indonesia hanya kalau kita berpecah belah. Kita bisa
nikmat Indonesia ini karena kita bersatu. Itulah pendiri negara Republik Indonesia menyadari betapa pentingnya persatuan. Maka dari 5 sila untuk menyatukan kita, satu diantaranya sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan dan janganlah engkau bercerai-berai. Baik, luar biasa sekali. Kita sudah mendapatkan petuah-petuah inspiratif dari Ustadz Dasat Latif. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dasat Latif. Dan terima kasih para panelis. Luar biasa. Pemirsa, semoga inspirasi. Saya Yohana Margarita undur diri. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Banyak yang bisa menyandang gelar ustadz, tapi tidak semua dakwah bisa mudah melekat. Piawai menyiarkan ilmu akhirat pada umat, itulah ciri Ustadz Dasat dengan jurus kekinian yang dahsyat. Katanya, hidup bukan hanya soal mengaji, tapi harus bermanfaat dengan sering berbagi. Ceramah itu mudah, tapi jadi contoh teladan adalah sunnah. Jangan menunggu sakit hingga sadar bahwa Tuhan dan keluarga adalah tempat tumpuan dan harapan. Petuah sang Ustadz Dasat menekankan, sayangilah sesamamu selagi mampu, karena kamu tidak akan pernah tahu kapan waktu terakhirmu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.